Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas mengenai bab demokrasi. Seperti kita ketahui, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi bisa kita artikan secara harfiah, demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Ya, di mana rakyat memegang peranan penting yang sangat menentukan dalam jalannya pemerintahan. Ada beberapa pengertian mengenai demokrasi dari beberapa ahli. Yang pertama kita lihat dari Abraham Lincoln yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat. Ada juga pengertian dari Cranbrook yang mengatakan demokrasi dari kata Yunani yaitu demos dan kratos, di mana demos adalah rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Jadi demokrasi berarti cara pemerintah dari rakyat. Ada juga pendapat dari ahli Indonesia yaitu Prof. Kuncoro Purbo Pranoto yang mengatakan demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem pemerintahan di mana rakyat diikutsertakan dalam jalannya pemerintahan suatu negara. Dari pengertian-pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ya. Dalam negara demokrasi, kata demokrasi pada hakikatnya mengandung makna adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau partisipasi politik, di mana penduduk ikut pemilu, penduduk ikut hadir dalam rapat 5 tahun terakhir, penduduk ikut dalam kampanye politik, penduduk bisa menjadi anggota parpol dan ormas, dan penduduk bisa berkomunikasi langsung dengan pejabat pemerintahan. Demokrasi sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai demokratis, maka demokrasi memiliki manfaat yang pertama adalah kesetaraan bagi setiap warga negara. Di sini kita lihat prinsip dalam demokrasi bahwa demokrasi itu memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Jadi, prinsip kesetaraan menutup perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan pendapat pilihan setiap warga negara. Yang kedua, manfaat dari demokrasi adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya, semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu untuk mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Yang ketiga, adanya demokrasi memberikan manfaat dalam pluralisme dan kompromi. Demokrasi itu mengisyaratkan sebuah kebinekaan dan kemajemukan. Tadi saya bilang bahwa manfaat demokrasi yang pertama adalah kesetaraan, di mana semua orang memiliki posisi yang sama. Dalam negara yang plural atau negara yang memiliki keanekaragaman, maka demokrasi dapat mengatasi perbedaan-perbedaan lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan. Yang keempat, manfaat dari demokrasi adalah menjamin hak-hak dasar manusia. Demokrasi menjamin kebebasan dasar tentang hak sipil dan politis, hak kebebasan bicara, berekspresi, dan berserikat, serta berkumpul. Hal ini yang kita kenal dengan namanya adalah hak asasi manusia. Yang berikutnya, demokrasi memberikan suatu pembaruan dalam kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan sosial, penghapusan kebijakan-kebijakan telah usang, serta rutin mengganti para politisi yang dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Jadi dengan adanya demokrasi, kita bisa mengganti pemimpin-pemimpin kita secara bergenerasi dari yang tua ke yang muda dan lain-lain. Karena dengan adanya demokrasi, semua orang berhak untuk ada dalam pemerintahan. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah demokrasi, sebuah negara dengan sistem demokrasi yang memiliki ciri-ciri yang bisa kita lihat sebagai berikut. Apabila negara menyelenggarakan pemerintahan negara demokratis, mereka memiliki ciri-ciri yang pertama, adanya pergantian pemerintah secara berkala. Ya, jadi dengan negara demokrasi itu bisa dilihat bahwa pemimpin itu tidak memiliki jabatan yang absolut atau yang selamanya. Negara demokrasi itu memiliki pergantian pemimpin yang secara berkala. Seperti di Indonesia kita memiliki pergantian pemimpin secara 5 tahun sekali. Terus yang berikutnya adalah anggotanya memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Ya, seperti kita lihat bahwa di Indonesia kita bisa melihat Indonesia adalah negara demokrasi di mana ciri-cirinya pertama ada pemerintahan berkala tadi, yang berikutnya adalah kita sebagai masyarakat punya kesempatan yang sama, siapapun kamu, apapun sukumu, rasmu, agamamu di Indonesia, kalian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Ya, untuk jabatan-jabatan tertentu seperti presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, DPRD, MPR, dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang untuk pemerintahan. Ya, yang keempat dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan tertentu diharapkan mewakili kepentingan rakyat tertentu. Jadi saya bilang di sini bahwa
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi tidak langsung atau keterwakilan. Kita kenal ada lembaga yang namanya DPR, MPR, DPD, yang mereka adalah wakil kita. Ya, kita memiliki hak untuk memilih mereka untuk mewakili kita. Ya, dengan adanya demokrasi, kita bisa memilih langsung siapa sih orang-orang yang akan mewakili kita di lembaga tersebut. Ya, yang berikutnya ada kehendak masing-masing golongan untuk diketahui pemerintah, masyarakat untuk diakui menyatakan pendapatnya baik secara lisan, tertulis, pertemuan, elektronik, media cetak, dan lain. Jadi ciri-ciri negara demokrasi adalah tidak menghalangi adanya pendapat, ya pendapat dari masyarakat baik melalui media, melalui ucapan, tulisan, ya media sosial, elektronik dan lain-lain. Sekarang kita lihat sendiri semua orang bisa berpendapat dengan bebas. Itulah salah satu ciri dari sebuah negara demokrasi. Ya, yang keenam, yang ciri penting dari sebuah negara demokrasi adalah anggota masyarakatnya ikut dalam pemilihan umum. Ya. Nah, ada nilai-nilai dan prinsip dalam demokrasi. Yang pertama, nilai-nilai dalam demokrasi adalah sebuah negara dikatakan negara yang demokrasi, dia mempunyai nilai yang pertama adalah masyarakatnya sadar akan pluralisme. Karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup dalam negara yang uh, pluralis atau negara yang beragam, baik suku, agama, ras, budaya, bahkan bahasa, daerah. Kita ada berbagai macam berbahasa daerah. Ya, jadi dengan hidup di negara demokrasi, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa pluralisme itu penting, gitu ya. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat walaupun beragam, kita harus jaga itu, ya. Yang kedua adalah sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, ya. Yang berikutnya adalah demokrasi membutuhkan kerjasama antara warga masyarakat dan sikap serta etikat baik. Yang keempat, membutuhkan sikap kedewasaan dalam berdemokrasi. Ya, yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam demokrasi adalah adanya kontrol kendali atas keputusan pemerintah. Jadi, seperti kita tahu di demokrasi ini ada yang pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini peran penting bahwa ada kontrol atas pemerintah. Eksekutif dikontrol oleh legislatif. Yang berikutnya ada pemilihan yang teliti dan jujur. Adanya hak untuk memilih dan dipilih. Ya, adanya tadi saya bilang kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Di negara demokrasi kita bebas untuk memberikan pendapat apapun. Tapi harus diingat, memberikan pendapat, ya, memberikan saran beda dengan hina. Ya, kita bebas untuk memberikan pendapat, tapi kita tidak boleh menghina orang yang kita tidak suka pendapatnya. Ya, yang berikutnya ada dengan ada prinsip negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk mengakses informasi. Setiap masyarakat boleh mengakses informasi yang apa mereka butuhkan untuk kepentingan mereka. Ya, yang keenam adanya kebebasan untuk berserikat. Ya, jadi ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan berserikat untuk atau berkumpul. Ya, jadi tidak boleh ada larangan untuk kita berserikat dan berkumpul apabila kita menganggap negara kita adalah negara demokrasi. Ya. Ada beberapa jenis, ya, pemerintahan demokrasi. Yang pertama ada pemerintah parlementer yang kekuasaannya ada di tangan parlemen. Yang kedua ada negara dengan sistem presidensial atau kepala negara dikepalai oleh presiden. Ya, di Indonesia sendiri kita mengenal yang namanya adalah demokrasi Pancasila. Ya, apa itu demokrasi Pancasila? Ya, Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Indonesia. Maka dari itu, rakyat Indonesia harus menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan masyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia dan setiap penyelenggara Indonesia. Apa sih demokrasi Pancasila? Adalah demokrasi yang tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila seperti apa? Seperti pengambilan keputusan harus dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan, mengutamakan keselaratan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi, kepentingan sosial. Ya, dengan demokrasi Pancasila kita lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengajarkan kita akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, tadi balik lagi sebagai negara yang dengan beraneka ragam suku, ras, dan bangsa dan budaya, Pancasila sebagai suatu nilai fundamental yang harus tetap dijaga dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya akan saya terangkan dalam sesi yang berikutnya. Jadi kita lanjut lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.